Rekrutmen calon guru penggerak atau pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 sudah dilayangkan surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 4 Maret tahun 2022, di mana pada surat tersebut diinfokan akan dibuka pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-7. Berikut ada informasi mengenai daerah sasaran dan cara pendaftar untuk melakukan pendaftaran. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan berikut informasi mengenai rekrutmen calon guru penggerak mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 untuk teman-teman yang masuk pada daerah sasaran. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai syarat umum daerah sasaran, tahap seleksi, kuota penerimaan, dan informasi lain, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke Bapak Ibu semuanya, di sini saya informasikan surat yang dilayangkan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D lantai 11 Senayan, Jakarta 10270, telepon 021579555141. Surat ini diterbitkan pada 4 Maret tahun 2022 dengan nomor 0623-BT-GT-03-gt-15-2022, yaitu mengenai rekrutmen calon guru penggerak angkatan ke-7. Surat ini diterbitkan dan diinfokan untuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten maupun kota. Pada surat ini disebutkan untuk pendidikan guru penggerak angkatan ke-4 akan dilaksanakan pada 446 kabupaten kota yang nanti akan saya informasikan pada video ini, di mana pelaksanaan PGP angkatan ke-7 direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober tahun 2022 selama 6 bulan dengan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring dan luring. PGP angkatan ke-7 diawali dengan pelaksanaan rekrutmen calon peserta guru penggerak melalui tahap-tahap seleksi. Di sini sehubungan hal tersebut, maka kami informasikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, nanti akan ada informasi mengenai sasaran calon peserta guru penggerak angkatan ke-7 adalah guru sejumlah 20.000 peserta sesuai persyaratan. Yang kedua, selama pendidikan, para guru tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing. Yang ketiga, proses rekrutmen calon guru penggerak dilakukan beberapa tahap seleksi, yaitu tahap 1 registrasi, di mana di sana ada pengisian dan penilaian biodata dan penilaian IC. Tahap yang kedua, penilaian simulasi, mengajar, dan wawancara. Untuk registrasi akan dibuka pada tanggal 14 Maret sampai dengan 15 April tahun 2022. Poin yang keempat, tim rekrutmen calon peserta guru penggerak adalah tim independen yang telah dibekali dengan pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai asesor dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkualitas. Informasi proses rekrutmen calon guru penggerak dapat dilihat pada lampiran di surat ini, atau teman-teman Bapak Ibu guru semuanya bisa melihat di lamannya sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Oke Bapak Ibu, kita bahas untuk lampiran-lampirannya. Nah, di sana tadi disampaikan mengenai daerah atau wilayah sasaran. Ini juga penting Bapak Ibu ketahui. Di sini untuk rekrutmen calon guru penggerak angkatan ke-7, daerah atau wilayah sasarannya terdiri dari Provinsi DKI Jakarta ada Pusat, Utara, Barat,
Selatan, dan Timur. Provinsi Bengkulu ada Kabupaten Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Muko-Muko, Kepahyang, Lebong, Kaur, Seluma, dan Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Sulawesi Tenggara ada Konawe, Muna, Muna Barat, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, Bombana, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Konawe Kepulauan serta Kendari dan Bau-Bau. Bangka Belitung ada Bangka, Belitung, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Pangkal Pinang. Kepulauan Riau ada Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Kota Batam, Tanjung Pinang. Terus Jawa Barat ada Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Bandung, Kota Bogor, Sukabumi, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Provinsi Aceh ada Kabupaten Aceh Barat, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Simeule, Birewun, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luas, Kota Sabang, Kota Lok Sumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulu Salam. Untuk Provinsi Riau ada Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Cilacap, Banyumas. Ini maksud saya untuk Provinsi Riau sampai dengan Pekanbaru. Di sini ada Provinsi Jawa Tengah ada Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta ada Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Yogyakarta. Sumatera Barat ada Agam, Pasaman sampai dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh. Untuk Jambi, Batanghari sampai dengan Sungai Penuh. Sumatera Selatan ada Musi, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat sampai dengan Kota Pagar Alam. Ada di sini juga Kabupaten Oku Timur. Untuk Lampung ada Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Waikanan, Sawaran, Mesuji, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, dan Kota Bandar Lampung. Untuk Jawa Timur ada Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Tuban sampai dengan Kabupaten Kota Bangkalan, dan Kota Batu. Di sini juga ada Nusa Tenggara, Bapak Ibu ya. Ada Lombok Barat sampai dengan Tidore Kepulauan, Sumatera Utara ada Deli Serdang sampai dengan Gunung Sitoli. Sulawesi Utara ada Bolaang Mongondo sampai dengan Bitung. Sulawesi Tengah ada Kepulauan sampai dengan Kota Palu. Sulawesi Selatan Kabupaten Maros sampai dengan Kota Palopo. Sulawesi Barat Mamuju sampai Kabupaten Majene. Bali ada Buleleng sampai dengan Kota Denpasar. Nusa Tenggara Timur ada Kabupaten Kupang sampai dengan Kota Kupang. Kalimantan Barat Kabupaten Sambas sampai dengan Kota Pontianak. Kalimantan Tengah Kapuas sampai dengan Palangkaraya. Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar sampai dengan Kota Balikpapan. Kalimantan Utara Bulungan sampai dengan Nunukan. Maluku Tengah sampai dengan Kota Ambon. Papua di sini ada Jayapura sampai dengan Kota Jayapura. Banten ada Pandeglang. Tangerang Selatan Gorontalo, Boalemo sampai dengan Kabupaten Raja Ampat. Itu untuk wilayah sasaran ya Bapak Ibu.
Untuk yang selanjutnya kita bahas mengenai informasi proses rekrutmen, di mana untuk rekrutmen calon guru penggerak ini terdiri dari 2 tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi dan penilaian IC, dan yang kedua ialah seleksi wawancara dan simulasi mengajar. Nah, di sini kita bahas mengenai deskripsi persyaratannya. Untuk calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan yang dilakukan secara daring maupun luring. Terus untuk peran calon guru penggerak yaitu belajar secara online, belajar di tempat kerja dan lokakarya, belajar dengan mengerjakan tugas yang ada di Learning Management System ataupun LMS, dan melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Untuk kriteria umum, ini Bapak Ibu juga harus mengetahui mengenai kriteria umum. Untuk kriteria umum calon peserta atau calon pendaftar guru penggerak angkatan 7, yang pertama, tidak sedang mengikuti kegiatan di Diklat Latsar PNS, PPG, dan sebagai asesor pendidikan guru penggerak atau program sekolah penggerak. Yang kedua, tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih sekolah penggerak, atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak. Tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapang, pengawas lapang, atau program organisasi penggerak atau POP. Tidak sedang menjadi pengajar praktik, fasilitator pada program pendidikan guru penggerak. Mendapat izin dari pimpinan atasan langsung tempat bekerja. Memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 6 bulan. Aktif mengajar sebagai guru. Bagi calon peserta yang sedang mengikuti proses seleksi PGP angkatan ke-5 atau PGP angkatan ke-6, mohon untuk melanjutkan seleksi tersebut dan tidak mengikuti seleksi PGP angkatan ke-7. Artinya Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti seleksi ke-5 ataupun ke-6, maka silahkan fokus pada seleksi tersebut dan tidak mengikuti seleksi ke-7. Kecuali peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus pada seleksi berikutnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Selesaikan dulu seleksi angkatan ke-5 dan ke-6 bagi Bapak Ibu yang masuk daerah sasaran atau yang saat ini masih dalam proses misalnya wawancara, maka selesaikan dulu. Kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan tidak lulus, maka bisa mendaftar di PGP angkatan ke-7. Untuk persyaratan yang pertama, guru negeri maupun non-ASN baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi Bapak Ibu yang statusnya masih honorer, itu pun bisa mendaftar sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Yang kedua, memiliki akun guru di data Dapodik. Yang ketiga, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 maupun D4. Yang keempat, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Artinya Bapak Ibu, untuk poin keempat ini bagi teman-teman yang masa kerjanya sudah 5 tahun, baik ASN maupun non-ASN. Terus, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Artinya Bapak Ibu semuanya, ini yang mendekati masa pensiun, maka tidak dibolehkan mendaftar apabila sisa masa mengajarnya kurang dari 10 tahun. Ini tujuannya apa toh Bapak Ibu? Tujuannya supaya nanti ketika selesai mengikuti pendidikan guru penggerak, maka bisa berpengaruh lebih lama kalau masa kerjanya masih lama. Kalau yang untuk ini, kenapa 5 tahun? Tujuannya ialah itu untuk menunjukkan loyalitas dan kredibilitas. Artinya kalau seorang guru sudah bekerja selama 5 tahun, maka pengalamannya pun sudah banyak. Untuk mekanisme seleksi ialah yang pertama, Ditjen GTK menyediakan laman dan SIM aplikasi pendaftaran untuk pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, untuk poin pertama ini, khususnya untuk teman-teman yang kemarin di angkatan keempat sudah mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak, atau angkatan sebelumnya sudah mengikuti nih, dan kemarin itu dinyatakan gagal karena belum menyelesaikan tahapannya.
Lalu bagaimana cara meriset akun supaya saya bisa mendaftar di angkatan ke-7? Ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pantau terus saja akun SIM PKB-nya. Nanti akan ada menu riset ketika wilayah Bapak Ibu sebagai wilayah sasaran untuk program guru penggerak angkatan ke-7. Yang kedua, Ditjen GTK mensosialisasikan program pendidikan guru penggerak kepada masyarakat dan pihak terkait. Yang ketiga, Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara daring. Yang keempat, calon pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman Sekolah Penggerak kemendikbud.go.id dengan mengisi yang pertama, biodata pada laman, kartu tanda penduduk, mengunggah ijazah S1 maupun D4, mengunggah surat rekomendasi, mengunggah SK mengajar, mengunggah surat izin dari kepala sekolah tempat bekerja. Jadi ini Bapak Ibu persyaratan yang perlu diunggah. Untuk Bapak Ibu semuanya nanti diunggahnya di akun SIM PKB-nya masing-masing. Nanti akan ada informasi untuk pendaftaran ketika jadwalnya itu sudah benar. Artinya tadi kan pendaftaran tanggal 14 Maret, maka cek saja di tanggal tersebut. Terus untuk teman-teman yang bingung seperti apa toh surat rekomendasinya, nanti bisa mengecek di kanal YouTube saya mengenai surat rekomendasi pendaftaran guru penggerak. Terus surat izin pun juga bisa ya Bapak Ibu, surat izin nanti bisa saya sertakan di konten saya. Bisa dicek di konten saya. Terus yang selanjutnya, GTK melakukan 2 tahap seleksi untuk calon guru penggerak sebelum mengikuti PGP, tahap registrasi, pengisian, dan penilaian biodata, serta penilaian IC. Tahap yang kedua, penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Terus yang selanjutnya, Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan calon guru penggerak yang memenuhi syarat secara daring dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Provinsi. Ini perlu diingat ya Bapak Ibu, seleksinya ada ini tahap 1 dan tahap 2. Terus yang selanjutnya kita cermati jadwal seleksi. Jadwal seleksi yaitu pada tanggal 14 Maret sampai dengan 15 April tahun 2022 yang terdiri dari unggah berkas dan pengisian IC. Terus ada tanggal 18 April sampai 3 Juni yaitu verifikasi, validasi, dan penilaian berkas dan penilaian IC. Maka nanti akan diumumkan pada tanggal 13 Juni tahun 2022 untuk pengumuman tahap 1. Terus nanti akan ada praktik mengajar dan wawancara untuk tanggal 20 Juni sampai 8 Agustus. Dan nanti akan diumumkan pada tanggal 11 sampai 15 Agustus tahun 2022 berdasarkan tahap 2. Dan akan dilakukan pendidikan guru penggerak untuk angkatan ke-7 diprediksikan pada tanggal 3 Oktober sampai November tahun 2022 untuk pembukaan, kemudian dilanjutkan pada bulan Februari sampai Juni tahun 2023. Untuk jadwalnya akan berubah-ubah, silahkan nanti disinkronkan dengan akun SIM PKB Bapak Ibu. Untuk langkah pendaftaran atau seleksi melalui aplikasi, Bapak Ibu silakan mengakses akun SIM PKB-nya. Nanti di sana akan ada tahapan berikut panduannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari media official mengenai rekrutmen calon guru penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum paham, bisa tinggalkan komentar di video ini. Dan tolong dibantu untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data, salam perubahan, salam guru penggerak.